Cek. Halo Velas, hari ini spesial banget karena kita bakal ngonten bareng sama vokalis yang bandnya tuh lagi happening banget sekarang tuh, yang digadang-gadang sebagai Avengersnya band metal ya Pak ya. Ini dia Diksi Erlangga. Halo. Bapak Diksi, apa kabar? Sehat. Aduh, Ya. Gila. It's an honor to have you in our show, Pak. Mantap. Waduh, ini jujur aja agak-agak nervous sih, soalnya kayak anjir gue tiap hari dengerin lagunya gitu kayak sih. Menawai. Tapi bener itu berhala gembala sakit jiwa lagu sih Pak, bener. So, kegiatan sehari-hari sekarang ini ngapain aja, apalagi sibuk apa? Kalau kegiatan sehari-hari ya, saya mah sebagai pedagang ya. Pedagang baju. Ya, kegiatan sehari-hari paling rumah kantor gitu. Paling kalau misalkan ada jadwal meeting sama anak-anak Strangers, ya meeting gitu. Terus studio sih sekarang lagi kerap lah ya. Lagi sering ya, lagi sibuk. Lagi kejar tayang ya. Kejar tayang. Target. Lumayan itu. By the way, kita ini lagi ngonten di kantornya Ludensek ya Pak ya? Iya, makanya selamat datang ya buat Apple Farm ke sini. Ya. Ini Baik. suatu orang pertama nih berarti yang datang ke sini, soalnya belum ada tamu yang Oh aduh kita jadi ngerasa spesial gitu ya. Jadi gini, karena di Content Talking ini kita bakal ngebedah dari mulai dari masa kecil lu seperti apa, udah gitu dari perjalanan karir dan segala macam. Kita mulai dari masa kecil dulu kali ya. Di masa kecil seorang Diksi itu apakah tipikal yang ini banget sama orang tuanya dengan pendidikan atau gimana? Boleh ceritain dulu dong dikit Pak. Pendidikan pasti, soalnya aku ibu kepala sekolah. Wah serius? Asli kepala sekolah. Terus bapak juga yang punya yayasan di kampung. Jadi ya sekolah mah itu harus ya nomor satu lah gitu. Pendidikan diutamain gitu. Taunya begitu beranjak dewasa, kok goblok. Tapi artinya emang orang tua lo tuh lebih kayak menekankan bahwa pendidikan itu penting, tapi di sisi lain nge-support juga hobi bermusik gitu ya. Kalau orang tua ya untuk nomor satu itu pendidikan nomor satu, tapi selain itu kan aku di sini dulu emang nggak ngeband, cuman pas masuk SMP mulailah ngeband gitu. Ya namanya orang tua pasti ngarahin gitu kemana si anaknya ini mau jalannya gitu ya, pasti support gitu apa yang aku mau gitu. Terbaik sih berarti Ya. kalau punya orang tua yang kayak gitu. Tapi dengan basicnya, maksudnya kayak nyokap lu kepala sekolah udah gitu, kayak bokap yang punya yayasan segala macam, ngeliat anaknya tatoan seperti ini gimana? Nanti kita bahas dulu ya. Terus waktu zaman sekolah nih, kayak lo tuh tipikal yang kayak anak yang bandel di sekolah atau kayak yang duduk di depan yang mangut-mangut gitu. Nah, itu. Aku SD duduk di barisan nomor 2. Barisan nomor 2. Iya, paling depan. Nah, pas masuk SMP udah mulai paling belakang. tapi aku punya cerita buat kalau semasa sekolah ya. Meskipun di belakang gitu, kan kalau misalkan duduk di belakang udah dibilangnya bandel ya. Tapi aku abis dipalakin. Asli, itu hampir tiap hari bekal sekolah nggak ada. Oh berarti ngalamin fase-fase bullying gitu ya di sekolah? Tiap hari itu. Jadi bekal terus tor tiap hari. Tapi dengan kesuksesan lo sekarang, buat kalian yang pernah ngebully si Diksi, lihat anjing, kalian tidak lebih sukses dari dia, goblok. Punten. Tapi udah nggak ada sih, udah jarang ketemu sama orang-orang. Padahal kalau misalkan ketemunya, ayo gelut gitu anjing lah. Bakalan oke lah. Tapi lagian kalau misalnya ketemu juga mereka yang benar sih Pak. Iya, mungkin. Ya apa soalnya belum pernah ketemu kan, kebetulan aku tinggalnya di kampungnya di Ciwidey, kabupaten lah gitu. Ciwidey. Dan sekolahnya juga untuk SMPT aku di SMP 1 Ranca Bali, itu daerahnya daerah pegunungan. Nah, berarti tiap hari hipotermia ya. Gitu. Jadi anjing naon dia ya orang kota. Kan Ciwidey kotanya ya, anjing naon ya orang kota, bener loba duitna jigana matakan jigana terus we anjing nu ngaranna dipajeg lah gitu nya, bakal lama bahasana teh dipalak.
Gila sih. Mana kebetulan kan dulu pas SMPT ibu sebelum jadi kepala sekolah emang ngajar di sekolah itu. Jadi tahu kalau misalkan, oh si Diksi budak masih ibu iya gitu. Wah, anak guru nih. Anak guru, Anak guru harus kita kerjain nih anjing. Pisan anjing. Kita kan langsung dicirian, ini sih jelema mana iki tapi kan Kak anjing mana naon sih lempang juga gitu. Ngomong mana budak guru. Serius? Asli. Terus itu zaman SMP ya? Ya. Kalau zaman SMA apa udah mulai makin bengal lagi apa gimana? SMA kelas 1 udah hampir DO sih. Tapi gara-gara bapak ya kan bapak lumayan lah gitu di kampung. Jadi bapaknya salah satu pendiri SMA 1 Ciwidey juga. Oke. Pokoknya dunia pendidikan mah. Jadi ada privilege ya. Kan kieu budakna gitu. Anaknya kayak gini. Jadi pas oh ini anak mau kayak gimana soalnya jarang masuk. Kalau masuk datangnya siang. Kalau misalkan DO gimana gitu kan sampai datanglah orang tua teh akhirnya masuk buku hitam. Oke. Tiap pagi harus tanda tangan. Jam 6:30. Berarti itu SMA lu di Ciwidey ya? Ciwidey. Pokoknya aku ke Bandung beres SMA. Oh pas kuliah ya? Kuliah betul. di mana? Kuliah di Ekuitas. Di Ekuitas? Ya. Wah. Ekuitas dan itu juga gak beres. Gak beres? Gak beres. Gue juga kuliah cuma 1 semester Nah, sih. aku masih mending lah. 6 semester gitu. 6 semester? 7 semester tapi yang benernya cuma 3 semester kesininya cuti, kuliah lagi. Itu udah mulai band-bandan? Iya, udah mulai band-bandan. Oke. Berarti sekarang kita bahas soal perjalanan karir. Diksi, yang gue tahu lu kan dulu Debbie Valera ya? Iya, betul. Tapi sebelum Debbie Valera ada namanya Kissing in Car. Itu anak-anak Ciwidey. Anak-anak Ciwidey. Nah, itu mah kebentuknya sebelum gua kuliah. Oke, coba ceritain tuh dari Ya, awal tuh, mulai band-bandan tuh. Awalnya pas SMA lah, kelas 3 itu mulai metal-metalan tuh. Namanya Kissing in Car, mulai ikutan gigs. Pas mulai nginjak kuliah, ketemu anak-anak, ya diajakin sama DWF. Kebetulan aku tuh waktu itu ditawarinnya nggak langsung ke aku, tapi lewat ke Anggun, yang bandnya Bye Bye Bani. Bye oh ya tahu. Nah, itu katanya si DWF lagi cari vokalis, soalnya vokalisnya keluar. Itu udah ikutan, jadi sama DWF. Lumayan berjalan berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun ya? Sama DWF dari pertama tuh. Soalnya dulu yang catchy-nya apa ya si DWF tuh dulu, aduh, gue nggak pernah lagunya For You Forever. Waduh, whatever. Soalnya kayak nggak pernah hafal judulnya tapi tahu gitu. Tapi itu mau sebelum Diksi masuk gitu. Oh itu. Masih sama Oja. Aku masuk pas lagu yang featuring sama Yaslon Atlas. Sama Yaslon Atlas. Terus kalau yang nge-cover yang Hayalan Tingkat Tinggi itu, ya udah masuk. Itu 2014. Itu catchy juga sih. Aku masuk pokoknya 2011 akhir kalau. 2011 akhir. Oke. Itu baru di perjalanan udah lumayan lama ketemu sama sebelumnya sama ini dulu sama anak-anak adiknya Cikal, ada si Friji, terus si Abdul sama Wira bikin Seol. Cuman itu cuma satu single. Itu kenapa itu? Itu bubar apa gimana? Enggak, masih ada sih, cuman kayaknya aku lebih fokus ke Stranger. Oke. Ternyata Stranger ya, yang ternyata jiwa lo banget Stranger ya. Iya. Coba ceritain sedikit, Stranger tuh awal kebentuknya gimana gitu? Kalau awal kebentuknya nggak tahu sih, soalnya pas aku diajakin teh udah ada Cikal, udah ada Putra sama Ave, dan ada vokalisnya, nggak tahu siapa sih namanya, teh Iki kalau nggak salah mah. Nah, lagu juga udah ada itu yang si Berhala. Aku masuk tuh udah ada lagu. Taunya nggak tahu kenapa si vokalis yang itu teh nggak ngelanjut. Cikal ngajakin, Dik, ayo gabung. Siapa aja? Ave, Putra, anjing. Oke, orang-orang serem semua ya. Anjing. Lu juga termasuk serem anjir di skena. Iya dong. Enggak. Secara Debbie Valera, men. Dan maksudnya kayak Stranger tuh apa ya, kayak kalau misalnya grup superhero ya itu tadi yang kayak digadang-gadang Avengers sama musik metal, ya emang lu itu gitu. Tapi emang ada sih beberapa orang yang bilang kayak gitu. Ya, cuma pas ya Ave, Putra, anjing serius deh, siap tinya, cobain, ya jadilah Berhala.
Oke. Cuman si berhala juga ada prosesnya yang cukup apa ya? Cukup dibilangnya. panjang Nah, ya. cukup panjang, cukup bikin anjing naon ieu teh band teh kieu goblok aing serila 11 tahun ngeband. Alehna ku 3 bulan anjing. Dan asal lo tahu ya, maksudnya kayak kalau misalnya lo ngikutin si David Valera, karakternya Dixie di Strangers itu bertolak belakang banget ya sama Iya David betul, Valera. emang itu kesulitan aku di Strangers tuh beda sama si Shell sama si David Valera. Jadi bener-bener gimana sih caranya biar ini mah Dixie Stranger gitu. Dan itu teh lumayan lah. Aku dibantu sama Teh Uji. Aku punya apa dibilangnya guru vokal. Oke, coach ya, coach. Iya, punya coach lah. Lumayan itu juga buat ngejar si berhala teh sekitar 2 bulanan lah itu teh digecaknya biar dapat gitu. Yang yelling bener-bener yelling gimana gitu. Dan so far kalian tuh udah menelurkan 2 single ya. Ya sekarang. Berhala sama Gembala. Meanings dari si Berhala sama Gembala tuh apa sih? Apa ya? Kayak lagunya tuh maksudnya kayak yang kayak kesan pertama yang gue dapat dari 2 lagu itu emang pertama dari secara teknik vokal lo yang ngebawain itu tuh kayak itu lagu penuh dengan emosi gitu. Ya betul, emang sih jadi anak-anak teh emang nyuruh mana ngadat dong, mana marah dong di sini teh gitu, keluarin dong apa feel teh gitu, emang kayak gitu. Kalau dari meanings dari si lagunya sendiri itu sebenarnya tentang apa? Kalau si itu kan kalian ceritain ya sebenarnya itu teh untuk si berhala sama Gembala teh nyatu. Sebenarnya lebih ke ya kelihatan dari konsepnya, ke pasangan itu teh antara cewek dan cowok kayak gitu intinya mah. Oke. Maksudnya mah kemana kayaknya Ngobrolnya harus sama Cikal ya. Gitu. Apa kalian setuju kita mantan lagi sama Cikal? Wajib sih pasti. Strangers tuh udahlah, misalnya gila. Oh, Strangers pride banget. Gue datang ke sini emang full atribut Strangers. Iya. Gue pakai kaos Strangers, si Gilang pakai hoodie Strangers. Udahlah Strangers banget. Support itu namanya. Udah cukup menjilat. Oke. Itu dari Strangers ya. Apa nantinya kalian tuh bakal bikin EP atau album? Iya, atau rencana kita emang mau bikin EP dan ini lagi proses. Kebetulan kemarin lagu yang selanjutnya juga udah beres, udah dikirim ke sound engineering-nya. Bentar aja ya. Oke. Kita tunggu pokoknya karyanya mereka ya. Dan ini kan talking ya. Talking itu konten kita itu ngebicarain soal tato. Nah, sekarang kita bicara soal tato. Nanti kita lanjut lagi ke musik. Dixie. Tato pertama lo yang mana dan tahun kapan? Tato pertama. Nah, udang rebon anjing. Kok udang rebon? Banyak. Jadi gini nih, ini ada sedikit saran juga ya buat teman-teman yang mau ditato. Ini udah pasti semuanya juga yang mau ditato ini mah khususnya. Sebelum ditato, tolong tentuin dulu konsepnya mau kayak gimana, gambarnya mau kayak gimana. Nanti biar nggak jadi kayak aku, anjing asal keren. Emang tadinya lo tuh berarti konsepnya apa ya si tatonya? Nggak ada konsep. Nggak ada soalnya konsep. Gimana caranya biar gua keren? Oke, Udah itu aja. berarti dengan tato keluar dikit, oh anjing keren itu kan masih bocah lah gitu. Ya pada zamannya ya. Iya, pemikiran umur 19 tahun gitu kan aku ditato waktu itu pas keluar SMA banget. Tahun berapa berarti? Tahun 2011 ya? 2011 awal ditato. anjir. Hah? Gue baru ditato 2014 loh. Wah, tapi kan ketawanya baru 2018. Wah, serius? Asli. Terus gimana Dan itu tanggapannya? pas sudah keluar. Tanggapannya ya aduh, naon sih. Soalnya kan kalau orang tua agamanya Oke. lekat lah gitu Cukup ini ya, cukup. Ya, mana guru kan pasti ngasih tahu apa sih hal-hal gitu padahal kan gimana gitu kan tentang tato tuh cuman ya terjadi ke anaknya gitu. Tiap pulang tuh Dilus-lus ya. dilus-lus aja. Kapan ini dihapus? Gitu. Terus so far tato yang paling meaningful buat lo yang mana? Ini sih. Itu artinya apa tuh? Ini Tentang apa? Baphomet. Ini aku cinta banget lah sama ini.
Oh berarti emang seneng sama si lebih ke konsepnya. Gambarnya, soalnya aku suka gambar-gambar gitu. Seneng yang konsep dark image gitu Ya, berarti betul. Oke. Dark, iya benar dark image gitu. Ya sesuai banget sih sama karakter seorang vokalis band metal. Mencoba membentuk karakter itu. Oke. Anjir tapi wah gila sih, maksudnya kayak untuk momen sekarang bisa konten sama si Diksi ini gila. Itu susah banget loh. Iya betul emang. Schedule-nya dia padat banget cuy. Soalnya kita udah janjian dari tahun kemarin. Desember ya? Desember akhir tahun kemarin. Sekarang November. Hampir setahun berarti. Hampir setahun. Baru kelaksonin, tapi alhamdulillah lah. Terima kasih Akhirnya. kita udah bisa datang ke sini nyempetin waktu. Dan akhirnya Diksi kita siksa di pahanya. Betul, dan sakit ya ternyata ya. Buat hasilnya nanti kalian lihat ya di TikTok kita. Ya, aku juga udah update kok. Terus jadi gini, untuk menjadi Diksi yang sekarang, fase apa aja yang udah lo laluin gitu? Karena kalau tadi ngebahas dari masa kecilnya, pola pendidikannya yang ternyata memang cukup intens udah gitu. Apalagi di masa sekolah lo pernah ngalamin fase-fase bullying dan lain-lain. Hal Tapi apa yang jadi kalau bullying di Indonesia tuh udah jadi hal yang apa ya? Udah jadi hal yang biasa kayaknya ya. dimaklumin justru? Padahal harusnya enggak loh. Padahal aku udah ngelapor, nyampe bilang itu ke orang tua, tapi tetap aja itu terjadi lagi. Emang udah diskuduna juga ada urang-urang mah ditindas. Tapi sebenarnya ini jadi concern khusus juga buat apalagi buat generasi sekarang gitu ya, yang mentalnya mungkin nggak sekuat zaman-zaman kita ya. Asli men, tiap hari dipalak, rekumaha mana ya. Bakal sakit itu zaman dulu bakal cuma 5.000, ongkos bolak-baliknya 2.000, berarti buat jajan itu cuma 3.000. Duit sakit itu anjing dipentak. Dan akhirnya apa yang ngebuat, apa yang jadi momen, apa yang jadi turning point buat lo jadi yang ngebentuk fase yang Diksi yang sekarang gitu? Wah, ternyata seorang Diksi itu sekarang seperti ini, gini, karakter yang sekarang bla 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 bla. Tapi kalau dibilang Diksi yang sekarang ini kayak gimana ya? Soalnya kalau untuk mencari jati diri itu sampai kapanpun nggak akan ketemu ya. Cuman hanya anjing bahasannya tuh ya. Untuk mencapai Diksi yang sekarang wah banyak lah, turun naiknya. Grafik kehidupan, dinamikanya ya. Wah, macam aku dimulai dari apa ya? Ya dulu pas kuliah tuh kan yang namanya ngecewain orang tua, gimana gitu ya perasaan, wah itu down banget gitu sampai gimana, terus di pertengahan nggak apa-apa ya dibahas. Nggak apa-apa. Aku rumah tangga, divorce, bangkit lagi, banyak lah. Banyak banget ya fase banget. yang berat dalam hidup ya. Terus aku kan dari dulu emang suka fashion ya, makanya sampai sekarang gitu si clothing ini menjadi menjadi utama gitu untuk kehidupan aku gitu. Soalnya kan yang bisa buat keluarga ya dari clothing ini gitu kan. Clothing aku dulu berapa kali ganti gitu. Dulu punya nama brand ini naik turun banget sampai akhirnya hilang bikin lagi hilang itu mah nggak ada gairahnya. Bikin lagi sama. Nah, sekarang ya lumayan lah alhamdulillah kalau sekarang gitu udah ada ketemu nih gua di sini gitu kan. Dulu sempat nggak cuman di clothing aja gitu, bikin ke sepatu, bikin ke apa belum ada yang nemu, ke makanan nggak oke. Akhirnya ya balik lagi ke clothing, ternyata di sini gitu. Nah, yang menemukan passion di luar musik tuh ini Iya, gitu ya. Betul. Yang selain jadi mata pencarian utama, itu juga jadi media buat lo berekspresi ya. Iya, benar, soalnya ya kan kalau misalkan si t-shirt ini kan dengan desain-desain yang sebenarnya Silo Dance ini nggak apa-apa dong. Silo Dance ini lebih ke nyeritain diri aku gitu. Oke. Jadi isinya teh Silo Dance tuh kalau misalkan ini Diksi gitu. Gitu. Jadi desainnya kalau lagi sedih ya berarti aku emang lagi request ke si desainernya lagi sedih gitu. Oh, oke, I see. Berarti emang
emang fase hidup lo dicurahkan di sini juga ya, di si Ludens ini ya. Betul. Kalian jangan cuma nonton, goblok, beli anjing. Nah. Kalian tidak miskin kan? Parah. Beli dong. Ya lumayan lah, sambil belajar juga sih ini. Dan kita sedikit balik lagi ke tato. Setelah tadi lo bikin yang di paha ya, nanti gambarnya kita spill ya. Yes. Setelah lo bikin di sini, apa nextnya lo bakal nambah lagi tato? Ya nambah lah, kita penuhin kaki ya, Mister Gilang ya. Kita ini kaki sebelah dulu, nanti kaki kanannya masih polos. Oke. Udah siap lah, udah tahu rasanya, tinggal ya tinggal diterusin ya. Oke. Jadi meaning tato lo yang tadi udah kita bikin apa? Jadi ini tuh salah satu artwork yang dikeluarin sama Ludens ini. Ini yang dibikin sama ilustrator dari di Bandung, namanya si Demon. Ini keren banget. Ini tuh ada di apa? Seriesnya si Ludens gitu. Quest of Eternity namanya. Ini salah satunya gambar si Ares. Sebenarnya artinya apa ya? Ini lebih ke Ares kan dewa perang Yunani gitu aja sih. Berarti nanti di series itu ngebahas tentang mitologi gitu ya? Betul. Ada beberapa gambar artwork yang apa ya, lebih ke ya aku menceritakan tentang mungkin neraka sih. Oke. Yang aku tangkap gitu, kalau misalkan di neraka tuh ada orang-orang yang sedang kayak gini, sedang kayak gini. Ada yang lagi party. Nah, ada yang lagi party, ada yang lagi dipartiin. Nah, kayak gitulah. Pokoknya isinya pokoknya ini bakal kepoin aja langsung di Ludens ya. Betul, pokoknya bakal menuhin kaki. Mantap. Oke. Dan sekarang gini, gimana cara lu ngelawan stigma buruk tentang tato gitu? Karena di lapisan masyarakat kan masih aja ada yang mikir bahwa tato ini, wah tatonya bla 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 preman, tato namanya. Ya, cuma tato nggak, orang yang bertato ya berarti intinya nggak selamanya itu orang jahat ya. Banyak kok orang-orang yang sukses. Benar. Tapi gimana gitu Pak? Maupun sebaliknya gitu, orang-orang yang bersih kadang suka ketik gitu ya. Oh iya. Ya pokoknya nggak selamanya jahat sih. Iya, malah banyak juga orang yang bersih yang kerjaannya cuma tidur di kantor. Nah, gitu ya. Tidur di kantor, matiin mic lagi sidang, makan uang rakyat itu kan, itu padahal persyaratannya nggak boleh ada tato anjing gitu. Kayaknya kan pernah masuk dulu pas zaman kuliah, mau masuk ke perusahaan BUMN, dites kan itu seluruh badan aku. Dan itu ditolak karena tatoan. Iya, padahal nggak selamanya kayak itu. Lihat dia sekarang, dia sudah sukses bangsat. Amin. Kalian yang kemarin nolak dia sudah lebih sukses, bahkan lebih kaya mungkin dari kalian. Amin. Jangan menyampingkan orang bertato, padahal orang yang apa ya, bisa dibilang orang nakal tuh bisa berpikir lebih jauh. Benar. Benar kan? Benar, karena standarnya sudah beda sama yang biasa ya. Benar, soalnya kan pas begitu ditato selamat datang di geng kami, itu tuh udah berpikir anjing apaan itu. Udah keluar dari dunia formalitas. Iya betul. Soalnya kan di kita belum gitu dia belum bagus lah untuk tentang orang-orang bertato ini. Oke. Sebenarnya masih banyak banget sih yang mau gua obrolin sama lu, tapi terhitung durasi dan lain-lain. Nggak tahu udah berapa ya. Cuman next lah mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kan sambil nato lagi konten lagi. Mantap. Oke. Sekian dulu dari kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih banget buat Diksi udah menyediakan waktu dan tempatnya yang anjrit. Ludens gokil pokoknya. Thank you banget. See you on next content. Bye.